hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarrasunahu illa hafaz 'alaihim al-malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah banyak orang kumpul kemudian dibacakan Al-Quran di situ, lalu kita kaji Al-Quran, ya maka kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, hafaz alaihimul malaikah. Ini di sekitar kita malaikat. Bisa jadi kita berdoa terus nggak dikabul-kabul karena lisan alat kita berdoa meminta tukang bohong, sehingga nggak nendang, ya arash nggak tertarik untuk menerima doa kita karena tukang bohong. Tapi kalau kita kumpul dibacakan ayat suci Al-Quran lalu kita kaji, di sekitar malaikat, di sekitar kita, samping bapak ibu, bahkan jumlah mereka lebih banyak dari kita. Apa yang mereka lakukan? Mengamini setiap harapan kita. Maka ketika ingin harapan kita, doa kita cepat Allah kabulkan, adakan satu pengajian, bacakan Quran, kaji Quran, maka malaikat itu datang, subhanallah, mengamini harapan-harapan kita, subhanallah. Jadi sebetulnya kenapa di antara kita banyak masalah nggak selesai? Begitu, karena lisan tempat kita berdoa, tukang bohong dan lain sebagainya. Kemudian kita malas ikut pengajian. Jadi bagaimana mau diselesaikan? Jadi kita butuh makhluk-makhluk Allah yang tidak berdosa, yang mengamini apa itu? Doa-doa kita. Oh, di sekeliling kita luar biasa. Hafaz alaihimul malaika. Di sekeliling kita ini malaikat. Karena itu kenapa ketika ngaji jangan tidur, jangan ngobrol. Apa? Agar hati kita apa itu? Ya Allah, saya punya ini. Ya Allah, saya ingin ini. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Ya Allah, saya pengen punya anak soleha. Ya Allah, saya ingin dikuatkan hati saya, ditenangkan. Nah, maka setiap harapan itu diamini sama malaikat. Tanpa kita menyebutnya atau kita menyebutnya, malaikat mengamini. Itu luar biasa itu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, banjir rahmat Allah. Ya, bisa jadi mohon maaf, sebetulnya rahmat Allah ini luar biasa. Cuma seperti gini lah, kalau yang pernah Bapak Ibu ke puncak, nggak tahu di sini suka ada kabut nggak? Banyak ya kabut ya. Kalau ada kabut kan, kita jalan mobilnya pelan-pelan. Bukan berarti di depan itu nggak ada jalan. Cuma kabut itu menutupi apa? Kaca mobil kita, sehingga kita jalannya pelan-pelan. Jalan tuh luar betul. Sama orang buta. Orang buta kan jalannya pelan-pelan. Ya, bukan berarti di depannya nggak ada jalan, tapi dia nggak bisa melihat. Sama, Pak. Ketika kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah Allah, itu seperti orang buta. Padahal jalan tuh luas, rezeki tuh luas, rahmat tuh luas. Nah, dengan adanya pengajian, dengan adanya ayat Quran yang dibaca, itu membanjiri rahmat, membuka tabir-tabir yang sekat-sekat tadi itu, ya, kabut-kabut. Subhanallah. Dan yang ketiga yang paling hebat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan kita di hadapan makhluk Allah yang lain. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat. Ya, malaikat kan nggak ngaji, betul nggak? Itu sebabnya kenapa malaikat protes dia. Aku akan ciptakan khalifah manusia di muka bumi. Jangan ya Allah, manusia itu suka menumpahkan darah, suka melakukan kerusakan. Kau nggak tahu malaikat. Nah, kelebihan kita oleh Allah itu kita diberikan nalar untuk mengkaji ayat-ayatnya. Ya, kenapa Allah ciptakan kita begitu? Kenapa Allah hadirkan kita? Buat apa kita hadir? Tentu ada alasannya. Maka logika itu harus berkeliaran. Setiap kita diciptakan itu pasti, mohon maaf, dengan buku manualnya. Bapak Ibu ke mall beli ranjang baby kan begitu kan? Belum dipasang tuh kan? Biasanya dalam box. Tapi kan di situ ada buku manualnya ya, aturan cara memasangnya. Kenapa itu dibuat, Pak? Agar bautnya benar, kanan-kanan, kan kiri-kiri, pojok-pojok, tengah-tengah, depan-depan, belakang-belakang. Kalau salah pasang gimana? Akan terjadi kerusakan, itu maintenance-nya akan bermasalah begitu. Sama, Allah menciptakan kita, ada buku manualnya. Apa itu? Al-Quran. Ya, bahkan ilmunya Allah itu disimpan dalam Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Penyayang. Allah yang mengajari Al-Quran.
Kayaknya itu belajar Al-Quran buy one get all. Beli satu dapat semua. Semuanya ada. Komplit dalam Al-Quran. Subhanallah. Baik, tapi tema kita hari ini tidak itu, begitu ya. Kita yang ringan di akhir Ramadan ini ada satu topik, yaitu zakat fitrah. Kita tahunya hadis zakat fitrah itu tuhratun lis-shaimin wa tu'matun lil masakin. Membersihkan apa yang kurang dari yang berpuasa. Bisa jadi mohon maaf kita nggak maksimum puasa kita, nggak maksimum ibadah kita, ada celah, ada khilaf, ada dosa. Mudah-mudahan zakat fitrah bisa membersihkan itu. Kemudian waktu matun lil masakin, dia bisa menjadi makanan ya bagi orang-orang miskin. Kita tahunya hadis itu, tetapi bagaimana hadis ini muncul? Historinya seperti apa? Jadi di akhir Ramadan, ba'da asar, persisnya 29 Ramadan, tahun kedua Hijriah, Nabi pulang dari Masjid Nabawi ba'da asar. Kata Nabi, Aisyah, masih ada 7 butir kurma nggak buat kita takjil, buat kita sahur? Ada Rasul. Padahal nggak ada. Sudah diberikan oleh Ibunda Aisyah kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka yang ikut pendidikan Lemhanas versi Nabi. Ya, jadi Lemhanasnya Nabi itu Ahlus Suffah, Pak. Itulah mereka ikut diklat Nabi itu kan. Jadi betul terkait apa itu? Ideologi, terkait dakwah, mindset keislaman, kebangsaan, internasional. Mereka ikut. Biasanya setelah Ahlus Suffah itu mereka dikirim ke mana-mana. Ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke Jordan, ada yang dikirim ke Yaman. Tapi mesti ikut diklat Ahlus Suffah atau diklat Lemhanas dulu namanya. Saya kebetulan ngajar singkat ke sana gitu. Ada Rasul, sebetulnya nggak ada, sudah disedekahkan oleh Aisyah. Begitu. Kenapa Aisyah bilang ada, padahal kurma tidak ada? Karena ke Maghrib cukup, ada space untuk ikhtiar dulu, mencari dulu, gitu. Makanya beliau bilang apa? Ada, padahal tidak ada. Carilah Aisyah keluar, ya, cari ke, beliau carinya nggak ke orang tua, ya, tapi ke sahabat yang lain. Nah ini menjadi sebuah pelajaran. Kalau rumah tangga lagi repot, jangan suka bilang kepada siapa? Orang tua. Kita dikit-dikit emak, dikit-dikit bapak, telepon. Habis beras, kan gitu. Aisyah dia nggak nanya ke Abu Bakar, ke ayahnya tidak. Tanya ke Utsman punya kurma tidak? Nggak ada ibu. Ali punya nggak? Apalagi kalau Ali nggak ada. Keliling Madinah lagi nggak ada. Kenapa? Karena harta rampasan perang Badar belum dibagikan oleh Nabi. Perang Badar kan pulang tahun 27 Ramadan, ya, belum dibagikan. Nanti pembagiannya nanti pas Syawal. Jadi semua sahabat nggak ada, sehingga datanglah waktu maghrib. Kata Nabi, ya Humairah, ini udah waktu maghrib nih, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ini udah waktu maghrib nih, mana 7 butir kurmanya? Nangis Aisyah. Sebetulnya nggak ada Rasul. Loh, tadi bilang ada. Ya kan tadi waktu ke maghrib masih cukup. Sebetulnya saya cari keluar dapat. Ternyata nggak ada. Saya cari ke seluruh sahabat nggak ada. Sebetulnya kurmanya udah saya berikan kemarin. Salah seorang sahabat Ahlus Suffah. Kata Nabi, kurma tidak ada. Kau bilang ada, bohong itu, dusta itu. Maka harus kamu kifarati dengan zakat fitrah. Ini history atau asbabul wurud disyariatkannya zakat fitrah. Itu bohongnya baik atau bohong buruk? Baik. Mesti bayar 25 dirham. Kalau sekarang kan versi sekarang 20 atau 25? Di sini 25 dirham kan? 25 dirham sekitar 92.000 rupiah kan? Udah tinggi betul, di Indonesia 50.000 udah mewah betul itu. Ya, mesti bayar 2,5 kilogram sekali berbohong. Harusnya 2 kali bohong berapa? 5 kilo. 4 kali berbohong 10 kilo. Ya, 4 kali berbohong harusnya berapa itu? 100 dirham itu. Harusnya begitu. Subhanallah. Jadi dari sini kita tahu apa itu nilai sebuah kebohongan. Itu mesti dibayar, ada diatnya, ada teksnya itu, ya, ada damnya. Allah. Nah, jadi itu sejarah zakat fitrah seperti itu. Nah, karena itu harusnya zakat fitrah itu tidak main di ekonomis, ngepas, apalagi sampai nawar. Ya,
lagi sampai nawat. Subhanallah. Itu untuk kebaikan. Bagaimana untuk keburukan? Makanya orang yang jujur dalam Islam itu levelnya itu after Nabi, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i orang yang mati syahid aja levelnya kalah itu. Pertama ma'an nabiyyin yang masuk surga itu. Kelompok pertama ini, para nabi. Yang kedua siddiqin. Siapa dia? Orang yang jujur. Ini Islam bisa sampai ke Abu Dhabi, bisa sampai ke Pondok Labu, ke Jakarta, ke seluruh antero Indonesia, ke semesta. Basisnya apa? Jujur. Sehingga Nabi diberi gelar apa itu? Al-Amin. Yang ngasih gelar Al-Amin bukan sahabat Nabi, bukan. Bukan istri Nabi, bukan. Tapi siapa? Kufar Quraisy. Kenabian. Ya. Bahkan Abu Jahal termasuk yang menandatangani Muhammad Al-Amin. Ya. Abu Jahal tuh mulai ada masalah dengan Rasulullah karena ada politik interest. Karena kenapa? Karena dia mencintai Khadijah juga. Itu satu, Pak. Makanya tuh percintaan itu hati-hati. Ya, percintaan. Makanya kata Nabi, ya, silaturahim tuh itu pahalanya kan gini, rezeki itu datangnya kepada kita 4 macam, Pak. Ada rezeki modelnya itu diikhtiarkan. Kalau diikhtiarkan capek, Pak. Kita badan sehat, ya, masih dapat rezeki, masih aktif, masih muda. Tapi kalau sudah tua sakit nggak bisa. Itu model rezeki diikhtiarkan tuh begitu, Pak. Physically, terkait umur, terkait waktu, terkait durasi. Yang kedua ada rezeki yang dimudahkan. Orang punya ilmu. Pak Habibie kan, walaupun sudah wafat kan royaltinya tuh Pak ya. Terus. Baik ilmu hitam atau ilmu putih. Yang penting ilmu aja, Pak. Yang penting punya ilmu. Yang penting punya ilmu. Yang ketiga, itu rezekinya given, diberikan. Siapa dia yang melakukan amal-amal berat, amal-amal sunnah, bangun di tengah malam ketika ngantuk, sedekah ketika enggak punya. Kata Nabi, Allah mencintai 3 orang, tapi Allah lebih mencintai 3 orang yang lain. Allah mencintai, mohon maaf, orang kaya yang sedekah, tapi Allah lebih mencintai orang yang tidak punya yang sedekah. Orang kaya sedekah wajar, depositonya banyak, tapi orang miskin sedekah 100.000, ya cuma itunya itu. Ya, Allah mencintai orang yang tua beribadah. Mohon maaf Pak ya. Masih muda, Bapak 17 tahun. 17 tahun. Tapi Allah lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah lebih mencintai orang-orang biasa itu berbuat adil. Tapi Allah mencintai pemimpin yang berbuat adil. Kenapa? Karena dia imbasnya kemana-mana, Pak. Ya, dia luar biasa lah. Nah, tadi itu rezeki yang diberikan itu, yang mengamalkan amal-amal sunnah, silaturahim kepada orang yang dibenci, itu Pak. Silaturahim kepada mantan, suaminya mantan, wah berat betul. Suaminya mantan, wah luar biasa. Makanya Abu Jahal tuh kenapa dia double, bukan double, multi itu ya, multi kebencian kepada Nabi. Satu, lapaknya diambil, yang kedua Nabi kan lapaknya diambil. Iya. Dia kan bikin ini Pak, bikin Lata, bikin Uzza, ya kan bikin Tuhan tuh kan. Yang kedua bawa keyakinan baru Nabi Muhammad. Yang ketiga pacarnya Pak diambil, Khadijah. Subhanallah, kalah itu Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, ini nggak mudah ini melakukan yang kayak gini tuh. Tadi balik lagi bahwa jujur ini barang yang susah Pak. Ya. Tadi mohon maaf belum selesai. Yang yang keempat itu kalau tadi dijamin mengamalkan amal-amal sunnah yang diberikan itu, tidur di waktu malam, tahajud di waktu malam, sedekah di waktu sulit. Yang paling keempatnya yang paling hebat, rizki itu dijamin. Dimudahkan bisa habis, diberikan bisa habis. Yang paling hebat tuh dijamin, Pak. Dijamin itu dimudahkan, diberikan, plus apa? Nggak bakal habis. Cuma satu golongan yang dapat nih Pak. Siapa dia? Intan surullaha yansurukum
wa yutsabbit aqdamakum, yang menolong agama Allah. Itu rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal habis. Begitu tuh ya. Nah, balik lagi ke tema tadi. Jadi orang jujur tuh levelnya kedua setelah Nabi. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Mati syahid aja kalah, Pak. Ya, syuhada aja kalah, Pak. Tapi orang jujur luar biasa. Itu level kedua setelah Nabi. Ya, level kedua setelah Nabi. Subhanallah. Nah, itu sebabnya desain syariat Islam itu kalau dicek, itu muaranya kemana itu? Jujur. Sholat. Rata-rata kita jadi imam sholat maunya kalau sholat yang nggak bunyi. Sholat apa itu? Zuhur asar. Kenapa mau jadi imam tuh, Pak? Karena nggak bunyi. Sebetulnya imam nggak bunyi, Pak, baca apa aja, ya nggak akan ketahuan. Betul nggak? Mumpung makmum nggak ngedenger. Dia ngomong aja bilang dalam hati, begadang. Mumpung makmum nggak dengar kan? Tapi apakah imam melakukan itu, Pak? Enggak. Kenapa? Karena ada yang maha mendengar. Itu pelajaran jujur luar biasa. Ya, Pak Heru ini nggak ketahuan. Enggak. Pak Heru nyanyi aja mana? Wandelik suaya wandelik. Subhanallah. Ya, itu nggak akan ketahuan. Tapi apakah kita melakukan itu? Enggak. Karena kita yakin bahwa Allah Maha Tahu. Nah, kenapa ini nggak dipindah di luar sholat? Kenapa yang pelajaran jujur sholat nggak dipindah ke kantor? Nggak dibawa ke lapangan, nggak dibawa ke kenegaraan, nggak dibawa ke tempat kerja. Jadi kita jujurnya dalam sholat tok, bawa itu. Ya, subhanallah. Atau nggak baca Al-Fatihah, nggak usah baca Al-Fatihah. Baca karena nggak hafal Al-Fatihah. Alif baca saja makmum. Benar dong, gesitin contoh. Mumpung nggak kedengeran sama makmum. Itu saja, subhanallah. Tapi kalau yang bunyi apa itu? Maghrib, Isya, subuh nggak berani kita. Kenapa? Bohongnya ketahuan kalau nyanyi. Makanya jujur itu ya, bahasa takwa itu dalam kondisi sunyi. Ya. Kalau seseorang berani berbuat maksiat dalam kondisi terang, ya, ketahuan, apalagi dalam kondisi apa? Sunyi. Makanya bahasa Quran takwa itu identik dengan gaib, nggak ketahuan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah itu dalam kegelapan. Orang lain nggak tahu, CCTV nggak ngelihat, BPK nggak tahu, KPK nggak kelihatan. Subhanallah. Jadi takwa itu nggak identik dengan keramaian, tidak. Kenapa? Dalam keramaian orang bisa apa itu? Bisa mengkreat dirinya ini dan itu, betul nggak? Subhanallah. Nah, yang dilihat oleh Allah tuh ininya, bukan casingnya, bukan hardwarenya, softwarenya. Semua desain syariat Islam itu kalau dicek muaranya ke jujur. Ya, muaranya ke jujur. Subhanallah. Puasa muaranya jujur bukan? Jujur. Ya, makanya hadis pertama bab puasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya apa itu? Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Semua amal ibadah manusia itu benefitnya kembali kepada yang melakukan. Sholat kepada yang sholat, zakat kepada yang zakat, haji kepada yang haji. Illa shiyam, kecuali puasa. Kata Allah, as-shawmu li, puasa untukku. Kenapa? Karena yang tahu orang yang puasa hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Judulnya bukber. Tapi bisa jadi udah buka duluan nih. Mencicipi judulnya tapi satu piring. Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Jadi desain syariat Islam itu muaranya jujur.
Itu sebabnya kenapa agama ini bisa bertahan. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh siapa itu? Michael Hart. Michael Hart. Ya, ketika dia mengenal hasil risetnya di Skotlandia, ditanya, kenapa Anda tempatkan Muhammad number 1? Kalau Muhammad ya bukan orang jujur, itu nggak mungkin ajarannya bertahan sampai sekarang. Kenapa? Tidak ada bohong, dusta yang usianya panjang. Ya, yang usianya panjang. Karena itu para ulama ya berbicara jujur ketat betul. Sampai-sampai jujur dalam praktek. Ada ulama namanya Imam Hanafi. Satu-satunya ulama yang levelnya tabi'in pernah ketemu sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Ini ketemu nih Pak. Namanya An-Nu'man bin Thabit. Ya, ini satu-satunya ulama yang tidak punya karya yang beliau tulis langsung. Kalau Imam Malik beliau punya kitab Muwatta ditulis langsung. Imam Syafi'i punya Ar-Risalah. Ya, kitab Ar-Risalah usul fikih pertama di muka bumi itu Pak, punya Al-Um. Ahmad bin Hanbal beliau punya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Malik nggak ada. Kuliah beliau, fatwa beliau, tausiah beliau itu dicatat oleh muridnya namanya Imam Abi Yusuf. Ketika tulisan sudah banyak ya, sudah jadi draft mau naik cetak, beliau baca dari awal hingga akhir. Kaget beliau, kok satu chapter ini nggak ada. Padahal chapter ini sunnah Nabi yang nggak pernah Nabi tinggalkan. Akhirnya dia tanya ke kawan-kawannya, mungkin saya nggak hadir ketika Imam Hanafi membahas chapter itu. Tanya ke teman-teman, punya chapter ini nggak? Nggak ada. Wah, tanya ke temannya, punya chapter ini nggak? Nggak ada. Akhirnya beliau datang ke gurunya, guru, semua kuliah guru, tausiah, ya, kemudian pengajian guru sudah saya catat. Ini mau naik cetak. Saya baca dari awal hingga akhir, tanya ke teman-teman. Ada satu chapter yang saya khawatir guru bahas tapi saya nggak catat, atau guru bahas saya tidur. Bisa jadi itu kan? Ya, menerangkan panjang lebar, khutbahnya panjang lebar. Ya, ketika beliau bangun kok khutbahnya sebentar kali gitu. Orang tidur dia. Subhanallah. Saya tanya ke temen juga nggak punya chapter itu guru. Pembahasan apa? Salat witir guru. Nangis Imam Hanafi. Sodakta, benar kamu Abi Yusuf. Kenapa guru nggak bahas guru salat witir? Jadi kalau Bapak Ibu bahas salat witir, perspektif fikih Hanafi nggak bakal ketemu. Karena Imam Hanafi tidak pernah membahas salat witir. Kenapa? Kata Imam Hanafi, taraktuha lailatan wahidah. Aku pernah meninggalkan salat witir satu malam. Aku malu membahasnya di hadapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Sampai kepada level gitu. Ini saya ngomong panjang lebar, belum tentu saya amalin, ini malu betul ini. Allahu Akbar. Itu sebabnya ulama dulu, karya ulama terdahulu sampai hari ini, Pak. Kenapa? Karena basisnya bukan hanya knowledge, tapi apa? Dipraktekkan. Kita di kampus kayaknya transfer knowledge-nya ya. Karakter building-nya ya mudah-mudahan bukan los tapi les gitu ya. Allahu Akbar. Saya satu malam nggak sholat witir. Malu saya bahas jujur tuh. Allahu Akbar. Khawatir kena ayat apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kau mengatakan apa yang tidak kau lakukan. Subhanallah. Sampai segitunya itu level jujur ulama terdahulu. Ya, bahkan karena jujur ini subhanallah, dia dalam kegelapan dan lain sebagainya. Banyak para ulama dulu tuh merahasiakan doa tindakannya ketimbang dipublikasi, kan begitu. Imam Syafi'i itu ketika meninggal nggak ada yang nyangka Pak, wafatnya husnul khatimah. Imam Syafi'i. Siapapun yang hadir menyaksikan jasad Imam Syafi'i nggak husnul khatimah. Kenapa? Gosok mukanya Pak. Gosok muka. Istri beliau, putri-putri beliau.
Kan biasa orang kalau ada yang wafat takziah ingin ngelihat mukanya ya, dibuka tuh. Ya, ini dilarang oleh istri. Dilarang oleh putri-putri. Kenapa? Malu. Punya suami, punya ayah, kosong badannya. Subhanallah. Sampai istrinya bermunajat, ya Arab, suami saya nggak pernah lepas tahajud, tidak pernah meninggalkan sedekah, tidak pernah sholat telat berjamaah, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, tidak ada peperangan kecuali beliau ikut, tidak ada yang fakir di daerah sini kecuali beliau ayomi, beliau hadir. Tapi kenapa wafatnya seperti ini? Beliau penulis usul fikih pertama, ya Arab. Subhanallah. Yang hadir melihat jasanya nggak dikasih. Malu tuh Pak. Hingga datanglah seorang Al-Muzanni, muridnya Imam Syafi'i. Maksa dia, apakah benar guruku wafat? Aku dengar guruku wafat. Siapa guru Anda? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Benar. Saya ingin lihat wajahnya agar saya yakin bahwa yang wafat guru saya. Ya, nggak dikasih. Kenapa saya dilarang melihat wajah guru saya? Tidak, nggak boleh. Ya. Yang lain aja ulama di sini nggak boleh. Apalagi kompetitor ulama, Pak. Ya, kompetitor ulama tuh kan. Itu nggak dikasih itu, Pak. Nah, Anda pun nggak boleh. Nggak, saya ingin lihat. Kalau mukanya gosong, berarti guru saya dan dia orang baik. Kalau mukanya putih, berarti bukan guru saya. Nah, kaget tuh istrinya. Ketika bilang gitu baru diizinkan. Ternyata betul gosong. Ini guru saya. Dia orang baik. Husnul khatimah. Kenapa? Mesir, Pak, itu pernah terjadi dilanda kemarau panjang. Paceklik, hasil panen gagal. Imam Syafi'i seluruh hartanya Pak dikumpulkan, istrinya gelangnya dibuka, putri-putri. Ya, kemudian dikonversi ke gandum dan kurma. Maka selesai tahajud Imam Syafi'i itu membawa 1 karung kurma, 1 karung gandum, ditaruh di pintu ya di depan rumah, setiap rumah di Mesir. Sudah 1 rumah balik lagi, bawa lagi 2 karung. Sampai paceklik kemarau Mesir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Rakyat Mesir ya ketika mau sholat subuh kaget dia, kok ada 2 karung kurma dan gandum dan ada uangnya di situ. Masa kita ada amplopnya, ada dirhamnya, cuma nggak pakai kop eggnog aja itu. Sehingga kelaparan kemarau Mesir nggak ada pengaruhnya. Kaget nih, ini Robin Hood-nya siapa ya? Ya, Robin Hood-nya siapa? Akhirnya Al-Muzanni dia bangun tengah malam cari siapa sih sebetulnya yang naruh 2 karung kurma dan gandum di setiap rumah di Mesir itu. Ketahuan ada orang lagi bawa 2 karung itu. Senyap-senyap, ditangkap dia, kejar, lari ya, kemudian lari lagi, dikejar lagi hingga tertangkap Imam Syafi'i. Beliau pakai sal tuh Pak, pakai apa itu? Dia penutup wajah lah gitu deh. Dibuka ternyata gurunya. Guru. Itu ketika Imam Syafi'i malu betul. Malu betul. Awas jangan bilang siapa-siapa. Hadza baini bainaka wa bainallah. Ini urusan Anda, saya dan Allah, jangan kasih tahu. Ulama dulu Pak ketika berbuat baik ketahuan malunya luar biasa. Kita ketahuan jahat senyum-senyum aja. Pakai baju rompi kuning ketawa-tawa aja kayaknya. Baju orange. Yoren ya itu. Tahu aja. Jadi ulama dulu tuh Pak dirahasiakan. Karena dia ini sebuah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan tuh Pak. Sehingga coba Mesir tuh berapa kakak di Mesir itu Pak? Subhanallah. Luas Mesir gimana tuh? Itu 2 karung Pak. Imam Syafi'i itu dari 4 mazhab, itu ulama yang mohon maaf paling pendek. Paling pendek. Dikata saya Imam Syafi'i badannya besar, tidak. Kecil Imam Syafi'i itu Pak.
Memang dari yang 4 ini keturunan yang paling kencang cepat ke Nabi hanya beliau, tapi secara postur pendek. Ya rupanya ini yang lecet tuh Pak. Ini yang lecet tuh Pak. Mau tiap mana? Ya, bawa mungkin bisa puluhan gandum tuh kan, puluhan karung. Ya, nyampe pulang lagi, taruh lagi, pulang lagi. Subhanallah. Ada orang menjaga keikhlasannya, ya, menjaga amal soleh. Makanya kata Quran apa? Wa qul i'malu fasyaru amalukum, udah amal aja. Nanti yang akan mempublish amal kita cukup Allah. Nggak usah bikin di mana, di FB bikin status. Tadi malam nikmat sekali tahajud. Tahajud cuma sekali, fotonya beberapa kali. Di share di hari yang berbeda. Padahal cuma sekali Pak, jamaah takdim dia tahajud. Untuk 10 bulan yang akan datang. Subhanallah. Ulama dulu tuh begitu Pak. Ya, menjaga amalnya tuh begitu. Kenapa? Khawatir ini nggak jujur buat Allah. Ya, subhanallah. Karena yang datang selamat kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Karena Allah itu bersih, hanya menerima yang apa? Yang bersih. Subhanallah. Kenapa kita untuk dapat Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu 20 hari dipuasakan dulu Pak? Karena Lailatul Qadar itu barang suci, barang hebat, mesti diterima oleh forum yang hebat, forum yang bersih. Semua nabi diangkat jadi nabi dipuasakan dulu. Musa, wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi 40 lailatan. Al-A'raf 154. Musa, nanti 30 hari ketemu saya ya di Bukit Sinai kata Allah. Tapi puasa dulu 30 hari. Ya Rabb, saya udah puasa 30 hari ya Rabb. Nggak level Musa. Puasa kamu ketemu saya itu Musa padahal nabi. Ya, belum ada Cornish, belum ada mall, belum ada Carrefour, belum ada YouTube, TikTok, tuh Pak itu. Zaman Nabi Musa tuh ya, nggak level puasa Nabi Musa. Kamu puasa lagi 10 hari. Fa'atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi 40 laila. Sehingga 40 hari puasanya. Setelah itu baru ketemu saya. Semua Nabi menerima kitab suci dipuasakan dulu. Maka kalau ingin dapat Lailatul Qadar, kenapa kita puasa dulu teman? Agar bersih kita punya jiwa, agar bersih kita punya badan, agar bersih kita punya lisan. Subhanallah. Minimum takwa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, ma adna miqyasit takwa. Batas minimum seseorang disebut takwa itu apa sih? Kata Nabi, as-sidqu wal farj. Ya, jaga lisan dari bohong, wal farj, dan jaga kehormatan diri dari hal-hal yang merusak kehormatan diri, zina di antara. Subhanallah. Jujur tuh Pak, basis Islam bisa sampai kemana-mana. Ya, subhanallah. Karena itu belajar beragama itu dimulai dari mana? Dari kejujuran. Kenapa? Ilmu hadis Pak itu sampai ketat betul. Sampai seseorang perawi disebut perawi yang sikoh terpercaya. Sampai disebut hadis yang sahih. Agar apa? Tidak ada kebohongan atas nama siapa? Atas nama Nabi Muhammad SAW. Kita mahasiswa, menurut Plato, kapan ente ketemu Plato? Betul nggak? Dalam Islam, dalam ilmu hadis, kata si F, aku dapat ilmu dari si E. Si E dapat ilmu dari si D. Si D dapat ilmu dari si C. Si C dari si B. Si B dari si A. Si A dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh apa tuh? Terputus tuh Pak. Harus muttasil. Harus muttasil tuh. Jelas sanadnya. Sehingga nggak boleh orang ngomong apa gampang gitu aja. Al-ilmu ma haddatsana wa ma siwa wasatu syayatin. Ilmu itu jelas. Aku dapat dari ini, aku dapat dari ini, aku dapat ini. Ujungnya dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwahu, selainnya itu bisikan setan. Subhanallah. Apa artinya untuk menjaga originalitas? Nah, sekarang dunia kampus terkenal dengan apa? Plagiarism itu Pak. Ngutip sana, ngutip sini, benar nggak? Nah, Islam itu dengan adanya ilmu hadis, seseorang perawi siko terpercaya, kemudian sanadnya, ya silsilahnya
tersambung untuk menjaga apa? Kualitas jujur. Ada perawi Pak, ya, namanya Bukair. Bukair. Kalau ada perawi namanya Bukair, ini bermasalah. Dia punya unta. Ya, dia punya unta nih. Untanya ini jantan. Susah betul, udah maghrib nggak pulang-pulang. Ya, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia bikin strategi. Bagaimana bikin strateginya? Kandang dia, karena punya kandang tuh Pak ya, itu pintunya dia bikin gambar unta betina. Dia bikin gambar unta betina tuh, subhanallah. Sehingga unta jantan ini apa Pak? Namanya jantan cowok sama aja Pak, bodoh termasuk unta itu. Ketika diperlihatkan apa itu? Betina, oh subhanallah. Tanpa harus ditarik, langsung apa itu? Masuk. Ada perawi yang lain yang melihat. Bukan ini tukang bohong dia. Ditolak hadisnya. Segitunya tuh Pak. Bohong sama hewan ya? Bohong sama hewan. Ya, apalagi bohong sama orang. Bohong sama hewan aja ditolak hadisnya. Coba. Makanya kalau Bapak Ibu melihat, menyaksikan, melihat hadis sahih, tutup mata aja. Karena itu sudah mulai proses yang paling apa tuh? Yang ketat betul. Subhanallah, luar biasa. Ya, kenapa? Karena Islam sangat menjaga kualitas, menjaga kejujuran. Nah, harusnya kita ini Muslim Pak, dalam skup apapun, pejabat kah, ekspatriat kah, ya, kemudian pengusaha kah, harusnya ini kita yang punya modal nih, betul nggak? Hadis kita punya, materi kita punya. Tapi terkadang yang mengamalkan bukan kita, ini berarti ada masalah. Kenapa itu terjadi? Kenapa orang bohong? Kenapa orang dusta? Satu, nggak yakin dengan dirinya. Yang kedua, dia berharap sesuatu. Bahasa agamanya Pak, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Takut mati itu bukan hanya mati paswe, tapi apa? Takut hilang jabatan, kurang rezeki, dan lain sebagainya. Ini yang menghilangkan apa nih? Keberkahan. Subhanallah. Jujur Pak, Nabi kenapa sampai ke sini dakwahnya? Karena Al-Amin. Dalam pergaulannya jujur, ya, dalam perniagaannya jujur. Subhanallah. Tapi dalam Islam jujur itu ada dua. Ada jujur Al-Amin, ada jujur As-Siddiq. Al-Amin ini jujur horizontal honesty. Siapa yang ngasih gelar Al-Amin? Kufar Quraisy. Ya, orang-orang jahiliyah kan, yang ngasih gelarnya bukan sahabat Nabi, bukan keluarga, tapi orang-orang jahiliyah. Oh, Muhammad ini jujur dia. Makanya puncak kegiatannya apa itu? Ketika memindahkan Hajar Aswad, yang terpilih kan Nabi. Kenapa? Karena yang paling jujur. Tapi apakah orang-orang jahiliyah yang memberi gelar kepada Nabi Al-Amin, mereka percaya, aku ni Rasulullah, Nabi akhir zaman, aku diwahyukan Al-Quran. Mereka yang memberi gelar Nabi Al-Amin, percaya nggak? Tidak. Kenapa? Karena Al-Amin horizontal honesty, nggak cukup. Harus ada apa? As-Siddiq, vertical honesty itu Pak. Nah, karena itu mohon maaf, kita nih terkadang hanya punya vertical honesty. Jujur ideologi itu Pak, kita percaya kepada Allah, tapi Al-Aminnya kurang. Ada orang Al-Aminnya jujur Pak. Mohon maaf, kayak Ahok kan jujur tuh kan, bagus tuh kan, betul nggak? Sensitif buat sini. Tapi dia nggak punya apa nih? As-Siddiq. Ada kasus. Negara mana sih yang korupsinya 0,60? Singapura. Lagi Skandinavia Pak ya? Kalau kita kan 60,0, tinggal balik aja tuh Pak. Subhanallah. Tapi rilis terakhir di jurnal Q1 ya, Skandinavia Pak, betul negara paling jujur. Tapi paling banyak bunuh diri kedua setelah Jepang. Nah itu kan paradoks Pak. Paling jujur tapi paling banyak bunuh diri. Kenapa? Mungkin dia boring Pak. Kesehatannya udah bagus. Kan begitu kan, ekonominya sudah bagus. Ya, educationnya sudah bagus, dia boring, ingin melakukan sesuatu yang belum. Apa itu? Kematian. Kenapa? Karena dia nggak punya vertical honesty.
nggak punya jujur bahwa kita ini hadir, ada yang maha menghadirkan. Nah, makanya Islam itu balance, harusnya pegang dua-duanya. Kita punya jujur vertikal, kita punya jujur apa? Horizontal. Nah, kita ini kira-kira payahnya di mana? Di vertikal, di horizontal kita ini kira-kira. Jujur Ustaz, mulai jujur. Subhanallah. Subhanallah. Ada hadis mungkin 5 menit lagi nanti. 5 menit lagi ya? Tanya jawab ya. Ya, baik. Satu lagi nih Pak, aku yang dimudahkan Allah. Ini kata Nabi, man kadhiba. Bukhari ya, Sahih Bukhari. Man kadhiba bilisanin wahid, sayakdzibu bi alsinatin muta'addidah. Orang yang berbohong dengan satu lisan, maka ribuan lisan akan berbohong membantunya. Apa artinya? Orang berbohong, bohongnya ketahuan, pasti akan bela dengan apa? Tutup Kebohongan lagi. Karena itu jangan pernah apa? Berbohong. Tahan. Agar nggak bohong, desain Allah luar biasa kan? Lisan. Ya, itu kan nggak langsung tampil di depan kan? Dihalangi oleh apa tuh lisan tuh? Gigi. Dihalangi oleh apa lagi tuh? Bibir, subhanallah. Agar dia nggak nyelonong aja tuh offset. Tapi tetap offset aja dia. Subhanallah. Itu sayang rahmannya Allah kepada kita. Tapi kita bohong aja. Hati-hati Bapak Ibu, bohong itu termasuk satu dari 7 dosa besar. Namanya apa? Al-muhdikatus sab'ah. 7 dosa yang menghancurkan kita. Karena itu Nabi SAW itu memberikan advice kepada kita, baca 7 surat agar kita terhindar dari 7 maksiat besar. Apa 7 maksiat besar itu? Syirik, durhaka, zina, membunuh, saksi palsu, apa lagi tuh? Ada berapa itu? 5. Ya. Kemudian mengambil hak orang. Nah, yang ketujuh tadi berbohong. Ya, itu berbohong. Subhanallah. Nah, itu ada apa? Kalau itu racun, berarti ada penawarnya. Penawarnya apa kata Nabi? Baca namanya Sab'ul Munjiyah. Kalau kita nggak bisa khatam Quran tiap hari, khatamkan 7 surat ini tiap hari. Apa itu? Yasin. Apa lagi? Ad-Dukhan, Tabarok, Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Ya. Pertama Yasin, Dukhan, ya, Waqi'ah, Tabarok, Kulhu, Falak, An-Nas. 7. Subhanallah. Begitu tuh ya. Agar nggak repot baca biar dibagi-bagi. Kita kan biasa nyicil kan ya. Quranmu dicicil oleh kita tuh kan. Yasin ba'da subuh, ya, Dukhan ba'da zuhur, asar ba'da asar, Waqi'ah ba'da maghrib, Tabarok, Isya, Kulhu, Falak, An-Nas. Bukan menjelang tidur aja Ustaz. Kenapa? Bukan menjelang. Lebih cakep lagi. Ya, baca tidur, baca yang kedua kalinya berarti. Oh, gitu. Ya, ya nggak apa-apa itu. Yang penting jangan sampai nggak dibaca satu hari itu. Ya, subhanallah. Kenapa? Kalau ada ayat Quran dalam jiwa kita, maka yang haram terproteksi. Saya pernah cerita ya, kalau nggak salah ya, saya ke New Zealand, lalu diajak ke kantor, sebutlah kalau bahasa kita ini BNN. Ya, BNN. Masuk ke ruang BNN New Zealand, kaget, tertulis Al-Maidah 90. New Zealand memang mayoritas Muslim. Nah, itu berapa ya? 1 bulan sebelum penembakan di Masjid An-Nur. 1 bulan saya ke sana, diundang oleh PPI. Dibawa saya tuh ke kantor sebelah mirip BNN gitu ya. Kaget, auditorium Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, miras, wine, whisky, bir non peletok, ya itu najis, pekerjaan setan, tinggalkan. Saya bilang, itu Quran saya, bukan Quran kami. Wih, hebat betul. Ya tapi what the maksud? Saya bilang, kenapa itu Anda tulis, Anda catat? Kalian itu enak betul jadi muslimnya. Kalau kalian sering baca Quran,
maka miras, narkotika itu nggak akan kalian konsumsi. Kenapa? Karena ketika yang haram masuk ke mulut kalian, kalau kalian sering baca Quran, maka Quran akan memproteksi itu. Saya tanya, ada nggak penghafal Quran mabok? Di Ustaz Syafi'i ada nggak bir non peltok? Ada nggak? Nggak ada kan? Subhanallah. Ada nggak penghafal Quran ngegelek? Apa ngegelek itu apa ya? Orang Betawi nih. Ganja gitu, ganja. Kalau bahasa Padang gonjo. Gonjo, subhanallah. Apa itu namanya obatnya di Padang? Subhanallah. Itu ketika yang haram masuk, kalau kita hafal Quran, subhanallah. Itu mohon maaf, Quran memproteksi. Kenapa yang haram masuk pong melompong? Nggak ada pertahanan sama sekali, nggak ada Qurannya, nggak ada zikirnya. Termasuk orang kalau hafal Quran, nggak mungkin ya, mohon maaf, memproduksi kebohongan lebih banyak ketimbang yang nggak hafal Quran. Karena akan ternyata itu ada pengaruh yang luar biasa. Subhanallah. Begitu tuh ya, wawanan besar. Dari 5 menit kayaknya. Baik, mungkin ini kalau diteruskan nanti takutnya zuhurnya ketemu, Ustaz. Terima kasih atas paparan dan tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya yakin mungkin dari para yang hadir di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin pada kesempatan pertama ini kita buka 2-3 pertanyaan. Lanjut ke sana. Ya. Ada itu. Udah ada. Kalau gaya Pak Jokowi itu nanti dikasih sepeda ya? Ustaz mau tanya, saya nggak mengharapkan ini ya. Maksudnya pembahasan nggak usah dikeluarin. Tadi membahas masalah awal mula asal usul tentang diwajibkan zakat fitrah. Tadi kan ketika Sayyidina Aisyah dia mengabarkan kalau masih ada kurma tadi. Terus mulainya startingnya disahkannya itu kapan, Ustaz? Ya itu, jadi syariat zakat fitrah itu ya Ramadan tahun kedua Hijri atau Ramadan pertama kali. Jadi bukan dari hari pertama. Kalau puasa kan disyariatkan itu tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kalau zakat fitrah tanggal 29 Sya'ban, tanggal 29 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ramadan pertama, tapi dia di ujung-ujung. Ya, Ramadan pertama di ujung. Ramadan pertama di ujung. Karena itu maghrib kan Nabi langsung ya adu zakat al-fitri fa innaha tuhratun lis-sha'imin wa tu'matun lil masakin. Tapi kejadiannya itu, historinya itu. Tapi dulu penghitungannya itu atas kebohongan atau bagaimana? Kalau tadi kan Enggak, historisnya begitu ya. Historisnya begitu. Makanya Islam itu selalu berbicara itu pada level minimum. Bukan pada level apa? Maksimum. Coba lihat. Ya, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah sekemampuan kita. Subhanallah. Takwalah sekemampuan kita. Padahal mohon maaf, kewajiban yang Allah turunkan ini banyak betul. Itu alhamdulillah ya, untungnya ada hadis itu tuh. Bertakwalah sekemampuan kita. Nah, tetapi ada sahabat itu yang takwanya nggak mau standar. Ayatnya jelas, wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan terlalu mengepal, juga jangan terlalu apa? Membuka. Nanti kamu akan rugi. Abu Bakar ketika perang Badar, dia berapa yang dia keluarkan hartanya? Seluruhnya. Bagaimana dengan ayat ini? Ini ayat berbicara pada level apa? Minimum. Subhanallah. Makanya yang zakat 25% itu level minimum itu.